menyampaikan beliau Ustaz Syekh Hasan kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Ya Fattah Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang mempertemukan kita kembali pada saat ini setelah kita libur pengajian ini selama 3 minggu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bersamaan dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan majelis yang kita adakan ini walaupun sangat sederhana, tapi kita berharap semoga majelis ini makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dalam beberapa waktu ini kita umat Islam disibukkan dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulid yang kita adakan mampu memberikan motivasi terhadap diri kita untuk lebih berusaha memahami apa makna Maulid. Sebab selama ini yang terjadi di masyarakat, kita membaca buku Maulid, apakah itu Maulid Diba atau Barzanji atau Maulid Simtid Durar atau Maulid Azab. Bahkan juga kadang-kadang kita membaca qasidah burdah yang dikatakan Sayyidul Madah, juga Abdiyaul Lami, juga qasidah Basudan.
ini semua sebenarnya yang sudah sering kita baca, tapi kurang ada usaha dari kita untuk memahami makna apa yang kita baca. Jadi peringatan Maulid yang kita adakan berjalan di tempat hanya sekedar dibaca tapi tidak dipahami. Oleh karena itu untuk tahun ini marilah kita robah. Di dalam kita membaca buku Maulid, apakah diba atau berjanji dan lain sebagainya, kita berusaha untuk mencari tahu, belajar memahami isi dan kandungannya. Sebab kalau kita pelajari seperti Imam Al-Busiri, beliau menyusun qasidah Burdah. Itu tidak sekedar beliau menyusun begitu saja, tapi itu ada sejarah yang luar biasa. Hubungan batin antara Imam Al-Busiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Jazuli, beliau menyusun salawat Dalail Khairat, itu pun mempunyai sejarah yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana dekatnya hubungan batin antara Imam Al-Jazuli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Maulid Diba, Abdurrahman Ad-Dibai menyusun Maulid Diba yang umum kita baca, tapi sedikit sekali dari kita yang faham makna dan artinya. Padahal dikatakan man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa orang yang mampu mengenal, memahami siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, maka orang itu akan cinta kepada Rasulullah. Kita setiap saat membaca Maulid Diba dan lain sebagainya, tetapi kecintaan kita tetap berjalan di tempat. Tidak ada peningkatan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengamalan sunnah-sunnahnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kalau kita memahami apa yang kita baca, maka disitulah kita akan benar-benar mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid yang kita adakan, kalau kita adakan dengan penuh kesungguhan hati dan kita berusaha memahaminya, maka peringatan Maulid yang kita adakan itu sangat besar fadilahnya. Yang pertama, fadilah dari kita mengadakan peringatan Maulid, izharul mahabbah, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah tentu akan mengagumi beliau dan mengagumkan. Oleh karena itu sering saya sampaikan, di hati kita harus ada takzim kepada Rasulullah. Jangan sampai kita mengadakan peringatan Maulid, membaca kitab Maulid, tapi di batin kita kosong. Sehingga sering kita temui di waktu mahallul qiyam, kalau baca Maulid, banyak masih di antara umat Islam berdiri tapi kadang-kadang sambil rokokan, kadang-kadang sambil gesak-gesaan dengan kawannya. Nah, ini menunjukkan tidak ada rasa ta'zim.
menunjukkan tidak nyambung batinnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peringatan Maulid yang kita adakan di samping menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka majelis itu menjadi satu majelis zikir. Karena yang kita baca mengajak kita untuk cinta Rasulullah, memahami Rasulullah, dan di situ otomatis kita diingatkan dan banyak menyebut asma Allah. Sedangkan satu majelis zikir sangat besar fadilahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul dzikir," ay majalisul dzikir. Yang ketiga, fadilah dari kita kumpul mengadakan peringatan Maulid, terjadi di situ juga silaturahim. Kita yang lama tidak bertemu dengan saudara dan kawan kita, di saat itu kita bisa bertemu di dalam satu majelis kebaikan. Yang keempat, fadilah dari kita mengadakan peringatan Maulid adalah ittiba' salafus salih, mengikuti apa yang telah diamalkan oleh pendahulu kita, para salafus salihin, para ulama terdahulu. Selanjutnya, yang keenam, yang kelima adalah di situ ada taklim. Karena di dalam kita mengadakan peringatan Maulid diadakan mau'idhah hasanah. Apalagi kalau ada sedikit diadakan satu usaha penterjemahan dari Maulid yang kita baca, maka di situ menjadi satu majelis kita menambah ilmu pengetahuan kita. Yang selanjutnya adalah ziyadatul ma'rifah bin Nabi. Dengan mengadakan peringatan Maulid, kita membaca sirah beliau, dengan kita memahami walaupun tidak sempurna, menambah kita mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal, maka akan timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah. Timbul rasa kita mengagungkan beliau. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau mempelajari tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kita akan kagum, kita akan rasa cinta kepada beliau. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya jelaskan bahwa satu ketika baginda Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, di situ para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Dia bilang, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu." Lalu baginda Nabi menjawab, "Qala na'am." Dia bilang, "Ya. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Saya adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam."
yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setelah Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau banyak berdoa, banyak menghimbau masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu di antara doa Nabi Allah Ibrahim ialah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah ayat 129. Kita tahu sejarah melaporkan kepada kita bahwa para nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang diutus oleh Allah di Makkah, tidak ada. Dan kebanyakan dari Bani Israel. Nah, di sini Nabi Ibrahim berdoa agar dari keturunan beliau Allah utus seorang rasul. Sedangkan kita tahu bahwa sejarah menjelaskan bahwa dari keturunan Nabi Ismail ini adalah menurunkan bangsa Arab. Oleh karena itu ketika malam kelahiran baginda Nabi sudah pernah saya ceritakan bahwa seorang Yahudi yang sudah lama tinggal di Makkah, dia pagi-pagi itu keliling ke rumah-rumah orang Arab. Dia bilang, "Hai orang Arab, hai orang Quraisy, apakah ada di antara kamu yang saat ini atau tadi malam mempunyai anak?" Orang-orang menjawab, "Tidak tahu." Dia bilang, "Mari kita cari tahu." Akhirnya mereka dengan beberapa orang keliling di kota Makkah, bertanya-tanya apa ada yang tadi malam istrinya melahirkan seorang anak. Akhirnya betul bahwa Siti Aminah, istri Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, melahirkan seorang anak. Maka orang Yahudi tadi minta izin kepada Siti Aminah untuk melihat. Maka ditunjukkan oleh Siti Aminah. Mereka terheran-heran karena bayi yang baru lahir itu memancarkan sinar dan tersenyum. Lalu orang Yahudi tadi minta izin untuk melihat di tengkuknya sini. Setelah dilihat ternyata memang ada setempel kenabian. Setelah melihat itu, orang Yahudi tadi pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah sadar ditanya, "Mengapa ketika kamu melihat itu kok kamu pingsan?" Dia menjawab, "Ya, dengan lahirnya anak ini, kenabian dari Bani Israel terputus. Karena bayi ini terlahir dari kelompok bangsa Arab." Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi katanya Rasulullah, "Ana dakwatu abi Ibrahim." Aku adalah berkat doa ayahku Nabi Ibrahim. Lalu beliau meneruskan, "Wa busyra akhi Isa." Dan saya merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 6, Nabi Isa dikatakan di dalam Al-Quran, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad."
Ahmad, yang artinya hai Bani Israel, yang artinya ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, dan aku membenarkan kitab yang ada di antara kita, yaitu At-Taurat, dan saya memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul setelahku nanti yang namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa memberikan tahu. Kenapa orang Yahudi tadi kok tahu kalau yang lahir itu bakal menjadi nabi? Dan Nabi Isa juga mengapa dia memberitahu kepada Bani Israel bahwa setelah dia akan lahir Nabi Muhammad? Karena di dalam kitab-kitab samawi dari yang diturunkan oleh Allah dari semenjak yang pertama sampai yang terakhir itu dijelaskan bahwa akan datang Rasul, dan sifat-sifatnya dijelaskan baik di Taurat, baik di Injil, di Zabur dan lain-lainnya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, wa busyra akhi Isa, dan aku merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa bin Maryam. Wa ra'at ummi hina hamalat bi, dan juga merupakan kebenaran kenyataan apa yang pernah dilihat oleh ibuku ketika mengandung aku. Jadi ketika ibunya hamil, kalau saya tidak salah ketika 6 bulan didatangi 2 orang, yang kedua orang tadi adalah malaikat, memberitahu bahwa kamu sekarang ini sedang mengandung Nabi akhir zaman, dan kalau lahir dia beri nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini belum pernah ada sebelumnya. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak pernah ada orang bernama Muhammad, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengutus malaikat yang datang kepada ibunda Nabi, yaitu Siti Aminah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mengadakan peringatan Maulid yang di dalamnya dibaca sejarah Rasulullah, yang di dalamnya ada zikrullah, yang di dalamnya ada bacaan salawat kepada Rasulullah, maka dikatakan orang yang berkumpul memperingati Maulid itu akan mendapat siraman rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya salawat yang dibaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada Rasulullah ini hukumnya wajib. Jadi bersalawat kepada Rasulullah ini hukumnya wajib. Wajibnya di mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita diperintah untuk bersolawat. Paling tidak seorang itu harus berselawat paling tidak seumur hidup sekali.
Itu kalau orang yang sangat tidak mengenal Rasulullah. Yang jelas di dalam sholat, kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah, sholat kita tidak sah. Dan lebih utama lagi adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Di samping itu juga diperintah oleh Rasulullah, apalagi di malam Jumat atau hari Jumat. Dan orang yang dekat dengan Rasulullah dan akan mudah mendapat syafaat dari beliau adalah orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan Maulid di situ ada sedekah yang dikeluarkan. Jelas sedekah ini sangat besar fadilahnya. Dan orang yang mengadakan peringatan Maulid, di dalamnya ada rasa ta'zim, ijlal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Ya memang manusianya biasa, tapi luar biasa. Seorang ulama besar yaitu Qadhi Iyad, di dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau menjelaskan tentang perkataan Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, qara'tu ahada wa sab'ina kitaban, saya membaca 71 kitab. Ini dia yang baca 71. Kita satu saja enggak tamat. Lalu beliau mengatakan, fawajadtu fi jami'iha, saya setelah membaca 71 kitab tadi, saya memahami anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arjahun nas aglan wa afdaluhum ra'yan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cerdas, dan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan, semuanya di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lanjutkan. Ketika Nabi umur 4 tahun kalau saya tidak salah, itu terjadi bahwa beliau ketika masih anak-anak itu dioperasi oleh malaikat. Di situ ada dikatakan bahwa dari hati beliau dikeluarkan darah hitam. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada
walakinnahum zadu tuhran ala tuhuri. Malaikat tidak mengeluarkan satu barang yang kotor sedikit pun dari hati Rasulullah, karena beliau adalah makhluk Allah yang termulia. Tetapi tetapi para malaikat tadi ya zaduhum tuhran ala tuhri, menambahkan kesucian di atas kesucian. Setelah hati Nabi Muhammad dicuci, di situ dikatakan summa qala ahaduhuma li sahibihi. Waktu itu kan ada dua malaikat. Ketika hati Nabi Muhammad dicuci, selesai dicuci, malaikat yang satu mengatakan kepada kawannya, zinhu bi asyratin min ummatihi. Dia bilang, coba timbang hati Rasulullah ini dengan 10 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum. Dia bilang setelah ditimbang ternyata masih berat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu berkata lagi, zinhu bibi'atin min ummati. Dia bilang coba kau timbang dia dengan 100 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum. Setelah ditimbang ternyata masih berat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu malaikat tadi berkata lagi, zinhu bi alfin min ummatihi. Coba timbang dengan 1000 dari umatnya. Hati Rasulullah 1. Lalu fawazanani bihim fawazantuhum. Maka tetap masih lebih berat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat yang satu mengatakan, faqala da'hu anka. Dia bilang, sudah, diam kamu. Fa wallahi, demi Allah, law wazantahu bi ummatihi lawazanaha. Seandainya hati Nabi Muhammad ditimbang dengan seluruh jumlah umatnya, masih akan lebih berat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Bahkan segala keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, keutamaan yang diberikan kepada mereka itu disatukan oleh Allah, ada semuanya pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi adalah satu-satunya Nabi yang sangat memberatkan umatnya, yang sangat memberati umatnya. Jadi sangat sayang kepada umatnya. Lebih sayang lagi baginda Nabi kepada umatnya yang hidup di akhir zaman. Karena apa? Di akhir zaman godaannya jauh lebih besar dari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Orang yang hidup di akhir zaman sangat dirindukan oleh Rasulullah. Sampai dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang tidak berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau, tapi beriman kepada Nabi Muhammad, sampai beliau mengatakan, taggilha alayya wa khaffif li ummati. Ya Allah, bebankanlah sakitnya sakaratil maut umatku kepadaku semuanya.
tapi ringankan untuk umatku. Coba bayangkan. Itu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, oleh karena itu, maka marilah di dalam kita setiap saat mengadakan peringatan Maulid harus ada rasa ta'zim, harus ada rasa cinta, nyambungnya batin kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakan di hati kita ini kangen, rindu kepada Rasulullah. Dan kita harus paham bahwa satu-satunya harapan kita untuk kita selamat di akhirat nanti adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan membayangkan kita akan masuk surga dengan amal kita, enggak sumbut. Amal kita yang sholat kita enggak khusyuk, juga kadang-kadang banyak tidak ikhlasnya, itu yang mau kita andalkan untuk kita masuk surga. Hasya wa kalla. Tapi kita adalah berusaha beribadah kepada Allah hanya mengharap belas kasih sayang Allah, dengan mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Nabi mengatakan idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Dia bilang, ya Allah, saya tidak redha kalau ada satu umatku nanti yang kekal di nerakanya. Coba bayangkan. Jadi Nabi besok itu akan menjadi saksi terhadap kita. Saat ini apa yang kita lakukan tu'radu, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus memperbaiki diri. Dan saat ini Rasulullah selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Setelah amal kita ditunjukkan kepada Rasulullah, apa yang kita kerjakan setiap harinya? Fa in wajadtu khairan hamidullah lakum. Kalau aku dapati bagus, aku memuji kepada Allah untukmu. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kalau yang aku dapatkan sebaliknya tidak baik, apa katanya Rasulullah? Istaghfartu lakum. Aku memohonkan ampun untuk kamu kepada Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita berusaha di dalam kita mengadakan peringatan Maulid atau setiap harinya. Ini mari kita berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Rasulullah. Di samping itu mari kita tingkatkan hubungan batin dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Man barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang maksum. Orang yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
adalah orang yang maksum, tidak pernah berbuat salah. Sudah pernah saya jelaskan bagaimana kalau di dalam sholat. Pernah Nabi itu sholat lebih, kadang-kadang tidak tasyahud awal. Apakah Nabi lupa? Lupa? Tidak. Itu adalah taklim, pelajaran untuk umatnya. Waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha setiap harinya membaca sholawat paling sedikit, kalau bisa, sudah pernah sering saya sampaikan, paling sedikit 1 hari 1 malam itu 300. Itu menurut ulama, siapa orang yang dalam setiap harinya dia bisa istiqamah membaca sholawat sebanyak 300 kepada Rasulullah, maka dia termasuk orang yang sudah banyak berselawat. Bagaimana kalau ditingkatkan? Lebih baik lagi. Ulama ada mengatakan 700. Bahkan siapa orang yang berselawat 1 kali, Allah balas dengan rahmatnya 10. Orang yang berselawat 10 kali, dia dikasih 100. 70 untuk akhirat, yang 30 untuk dunianya. Nah, insyaallah nanti akan saya jelaskan bahwa orang yang banyak membaca salawat, bacaan salawatnya itu termasuk salah satu tudfi'u ghadabur Rabb, memadamkan murkanya Allah. Karena apa? Baginda Nabi adalah Habibullah. Semoga kita digerakkan lisan kita untuk banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita merenung sejenak. Mari kita mengenang kedua orang tua kita. Mungkin kita banyak lupa kepada ayah dan ibu kita, karena mereka sudah lama tidak ada di depan kita. Bahkan sudah tidak pernah kita lihat karena dia berada di alam barzakh sana. Kita harus tahu bahwa ayah dan ibu kita yang berada di alam kubur selalu menunggu kiriman dari kita. Bahkan seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita lupakan ayah dan ibu kita? Jadi mari di majelis ini kita sama-sama ngemis belas kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita. Semoga ayah dan ibu kita di alam kubur sana, kuburnya diterangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, diterima amal baiknya, dan diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita dengan berkat kita istiqomah beristighfar kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita diberi tempat yang mulia di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzah. Kita dianjurkan untuk banyak mendoakan saudara-saudara kita seiman. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat ada di surat Muhammad. Jadi kita dianjurkan untuk banyak juga membaca istighfar untuk saudara-saudara kita seiman. Mudah-mudahan kita semua dan mereka amal baik diterima oleh Allah, dosa-dosa kita dan mereka diampuni. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah ngemis belas kasih sayang Allah untuk diri kita, juga untuk keluarga dan anak cucu kita. Mudah-mudahan setiap harinya kita diselamatkan dari perbuatan maksiat oleh Allah. Mudah-mudahan dari hari ke hari yang semuanya berjalan untuk menuju finish terakhir panggilan Allah, semoga hari demi hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal baik kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kita semua semoga ketika kembali kepada Allah menghembuskan nafas yang terakhir kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Ya kena. Mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Apa hajat para bapak dan saudara-saudara sekalian, utamanya mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujid, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin,
Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.